Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam dunia maya tentang pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita masuk ke KD5 mengenai proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya adalah mengetahui proses kerja dalam prototipe. Dan yang kedua adalah mengaplikasikan tahapan kegiatan prototyping dalam kegiatan model prototyping. Ada dua sub materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai tahapan dalam proses kerja pembuatan prototype, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prototype. Jadi dalam pembuatan prototype produk barang atau jasa itu membutuhkan ide cemerlang dan tangan dingin seorang desainer. Tentu saja seorang desainer itu harus melalui tahapan-tahapan dalam perencanaan suatu produk. Bagaimana juga sebuah prototipe itu akan mewakili produk barang atau jasa yang sebenarnya, sehingga proses pembuatannya itu harus dilakukan dengan cermat. Ada 4 langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu diikuti dalam proses kerja pembuatan prototipe. Yang pertama adalah memformulasikan hasil riset pasar. Ini merupakan riset pemasaran. Mengapa demikian? Tentu saja untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, seorang desainer itu harus memperhatikan data hasil riset pemasaran, karena riset pemasaran itu berhubungan langsung dengan pelanggan, sehingga data yang diperoleh dari hasil riset tersebut dapat digunakan oleh desainer untuk membuat prototipe yang sesuai dengan keinginan konsumen. Riset yang dilakukan untuk produk yang benar-benar baru maupun untuk produk yang sudah ada, pengembangannya suatu riset dalam perusahaan akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk, yang tentunya ide tersebut diperoleh dari data yang dari hasil riset itu sendiri yang dilakukan. Yang harus dipertimbangkan dalam memformulasikan hasil riset pasar, yang pertama adalah keinginan pelanggan. Dalam hal ini kegunaan dari produk, kualitas, modal, dan warna dari produknya, dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Yang kedua adalah biaya atau pembuatan produk atau pengembangan produk yang sudah ada. Apakah perusahaan mampu untuk membayarnya? Untuk hal-hal tersebut di atas, maka riset ini perlu ditunjang dengan faktor-faktor yang berupa waktu untuk menjalankan penelitian, mencari informasi atau keterangan berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, ya misalnya tenaga kerja, mesin-mesin, atau peralatan penunjang lainnya. Jadi hal ini akan berkaitan dengan kemampuan perusahaan pada saat membuat produk pabrikan atau massal. Dan tentu saja hal ini berkaitan pula dengan kemampuan keuangan perusahaan. Sebaiknya seorang desainer harus mempertimbangkan biaya produksi yang seefisien dan sehemat mungkin. Tahapan ketiga adalah membuat skema bentuk. Jadi dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa itu tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingannya. Dan yang terakhir adalah membuat gambar kerja, yaitu membuat gambar kerja.
Jadi dalam pembuatan gambar kerja dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu dalam gambar kerja juga itu diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Gambar kerja terdiri dari gambar semua komponen produk lengkap dengan bentuk, dimensi, dan material. Selain itu juga menampilkan gambar susunan spesifikasi yang memuat keterangan-keterangan yang tidak dapat dibuat pada gambar. Dan kalau perlu dibuatkan rincian biaya. Jadi setelah gambar kerja tersebut dirancang, kemudian gambar tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut dengan cara proses produksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prototyping ada 5. Yang pertama adalah fungsi produk. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses prototyping yaitu kegunaan atau fungsi dari suatu produk. Jadi setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Misalnya produk makanan akan berbeda dengan produk minyak. Demikian pula desain produknya pun akan berbeda sesuai dengan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Bentuk dan fungsi suatu produk ini memegang peranan yang penting dalam menentukan suatu desain produk. Bagaimana juga desain produk yang dibuat itu harus memperhatikan segi kualitas dan kuantitas yang akan memuaskan konsumen. Yang kedua adalah standar spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain, suatu produk akan terlihat dari hal-hal berikut, seperti sambungan. Artinya, perusahaan itu harus merancang atau merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian yang supaya bagian itu tidak terlihat ada bagian-bagian yang kosong. Yang kedua adalah bagian. Artinya pada saat mendesain produk, ada bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian yang disambung dengan bagian lainnya, sehingga jika disatukan menjadi suatu kesatuan yang kuat. Yang ketiga adalah bentuk. Artinya pada saat mendesain bentuk, harus diperhatikan keindahan dan kesesuaian dengan fungsi dan kegunaannya. Yang keempat adalah ukuran. Artinya ukuran perlu diperhatikan dan harus setimbang bagian-bagian secara keseluruhan. Yang kelima adalah mutu. Artinya mutu suatu produk itu harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Misalnya jika produk tersebut akan digunakan dalam jangka waktu panjang, maka mutu produk tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Yang keenam adalah bahan. Artinya produk yang akan digunakan ingin berkualitas tinggi, maka bahan yang digunakan pun harus bahan-bahan terpilih yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen pun terpuaskan. Yang terakhir adalah warna. Artinya warna termasuk faktor yang mempengaruhi proses prototyping. Terkadang konsumen memiliki ciri dan kesukaan yang khas terhadap suatu warna tertentu. Jadi hal ini harus diperhatikan produsen agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi prototyping yang ketiga adalah tanggung jawab produk. Jadi terkadang ada konsumen yang mengeluh akan produk yang mereka gunakan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab dari produsen. Tanggung jawab produk merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen yang akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Yang keempat adalah harga dan volume. Jadi ada kaitan antara harga dan volume atau jumlah produk yang akan dibuat.
Misalnya untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, harganya disesuaikan dengan volume yang dipesan. Dan juga desain produknya pun akan berbeda. Jadi umumnya harga untuk produk yang dijual atau dipasarkan secara massal, maka harganya itu relatif lebih murah, sehingga desain produknya akan berbeda pula. Dan yang terakhir adalah evaluasi prototipe. Jadi prototipe ini merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe itu diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Prototipe ini harus diuji dan dievaluasi. Dan dari evaluasi prototipe tersebut akan didapat hasil apakah prototipe tersebut masih memerlukan tambahan atau perubahan atau tidak. Setelah dilakukan evaluasi, maka informasi dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan terakhir sebuah desain produk. Demikianlah pembahasan dari proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.